Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan membahas pemeliharaan telur gurame hingga menjadi buraya yang sehat ya. Perlu diketahui, setelah kita melepaskan telur buraya di dalam ember, jangan lupa untuk selalu menutup ember yang kita siapkan untuk telur gurame tersebut, karena untuk mengantisipasi adanya kotoran yang masuk ataupun adanya hama yang masuk. Jadi gunanya untuk menutupi agar kondisi air pun tetap terjamin bersih ya. Dan ini telur gurame usia 3 hari, bisa dilihat semuanya aktif bergerak ke pinggir, ke tengah, dan di permukaan. Untuk perawatan, pertama-tama kita harus membuang setiap telur yang busuk ataupun gagal berkembang, seperti salah satu yang terlihat putih di situ, karena sifat telur gurame tersendiri itu sering berputar-putar ya, seperti yang terlihat tadi, berputar-putar seperti itu, dan akan menabrak telur yang gagal berkembang. Yang kita takutkan akan jadi seperti ini. Jadi telur yang tidak berkembang akan membuat telur yang sedang berkembang tersendiri menjadi sulit untuk bergerak, dan ini mengakibatkan telur yang sedang berkembang akan rusak. Dan untuk penanganannya bisa kita ambil dengan sendok kecil seperti ini, ataupun dengan garpu, ataupun dengan alat-alat yang lain yang sekiranya mudah untuk mengambil telur. Kita bisa ambil telurnya seperti ini, tinggal ambil saja dan langsung kita buang. Untuk yang kasus seperti ini, kita pisahkan terlebih dahulu untuk telur yang busuk dan yang masih berkembang, karena ini sangat kuat ya, tekanan sangat kuat. Kita lakukan dengan lebih hati-hati kalau bisa. Untuk mengambilnya yang sudah menjadi jamur seperti ini akan lebih susah, jadi kita harus ambil ya, karena akan mengakibatkan kerusakan untuk telur yang lainnya. Kita bisa lihat, jadi ini telur yang sudah tidak berkembang dan sudah berjamur jadi seperti ini. Ini bisa berakibat fatal untuk telur-telur yang lain. Kita buang saja. Dan kalau kita amati, akan kita temukan juga telur yang baru saja tidak berkembang seperti ini, warnanya sudah terlihat lebih cenderung cerah. Dan diusahakan untuk telur tersebut untuk segera diambil ya, karena kalau tidak akan menjadi telur yang berjamur seperti yang tadi, dan membuat telur-telur yang lain akan tertempel. Telur-telur gurame akan terus berputar-putar hingga usia 4-5 hari. Maka dari itu teman-teman harus selalu menyortir telur-telur yang sudah tidak berkembang agar hasilnya akan maksimal total. Ini ada lagi yang sudah tidak berkembang, ini yang masih dalam wujud telur tidak berkembang. Kita ambil saja langsung. Kalau bisa, kita bisa melakukan kegiatan seperti ini dilangsungkan selama pagi dan sore hari. Kalau bisa pagi, siang, sore kita pilah-pilah seperti ini terus, karena semakin intens kita membersihkan telur gurame, maka hasilnya juga akan lebih baik. Ini telur gurame usia 4 hari. Nah, ini sudah terlihat
berenangnya pun sudah terlihat lebih santai. Dan ini kita lihat ada banyak sekali minyak ya, karena itu sifat dari telur gurame sendiri akan mengeluarkan minyak yang sangat banyak, dan ini harus kita bersihkan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan kertas bekas ataupun koran, dan di sini saya ada kertas sisa kalender ya, sisa kalender bisa kita gunakan. Caranya seperti ini, kita taruh saja di permukaan air, biarkan minyak itu meresap ke dalam kertas itu, lalu kita angkat ya pelan-pelan agar tidak ada telur yang ikut terangkat. Kita lakukan terus-menerus hingga minyak itu sendiri hilang ataupun habis, dan ini harus kita lakukan setiap hari agar kondisi air tetap terjaga. Ya, kita lakukan terus hingga minyaknya hilang. Dan kita akan bisa melihat hasilnya ya, perbedaannya dari yang tadi terlihat sekali bahwa ada minyak ya, sekarang hampir tidak ada, dan ini akan membuat pertumbuhan telur gurame menjadi lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman, jika usia gurame sudah menjangkau 4 atau 5 hari, sebaiknya kita sudah menyiapkan tempat ya untuk wadah saat gurame menjadi seperti ini ya. Kalau gurame sudah seperti ini, kuning telurnya sudah berkurang banyak, ini masih ada tapi tinggal sedikit, dan kondisinya sudah berada di permukaan, selalu di permukaan dan jarang berada di dasar ember. Ini tandanya bahwa gurame siap untuk dipindah, dan berhubung di sini sedang sering hujan, jadinya ada solusi. Kita bisa menggunakan akuarium untuk wadahnya, dan ini sekitar umur 6-7 hari sudah terlihat seperti ini. Ini sudah menjadi buaya, dan kita harus segera memindahkan ke kolam ataupun ke akuarium, karena sekarang sedang musim hujan. Jadinya saya sarankan untuk lebih baiknya kita pindahkan ke akuarium. Tapi jika berani ataupun siap untuk pindah ke kolam, saya juga sarankan untuk ke kolam, dan saya pun akan memberikan tips agar saat pemindahan di kolam pun juga berjalan dengan baik. Sebelum dipindah, tentunya kita sudah siapkan air terlebih dahulu di akuarium ataupun di kolam. Kita diamkan selama 2 hingga 3 hari agar kotorannya di air dapat mengendap. Sekarang kita akan pindahkan ikannya ke akuarium, dan ini adalah akuarium yang sudah saya siapkan. Tingginya sekitar 15 cm saja tinggi airnya, agar tidak terlalu tinggi untuk ikan berenang ke permukaan. Dan saya siapkan aerator agar kondisi air selalu terjaga, dan kandungan oksigen di dalam air juga tetap tersedia untuk buaya gurame. Ya,
kita bisa pindahkan menggunakan serok seperti ini. Ini adalah serok butir, Anda bisa beli di toko online ataupun di marketplace. Ini kalau bisa beli yang baru ya, ini karena kondisinya sudah lama, jadi ada yang bolong juga bagian sudut. Caranya tinggal kita serok saja perlahan agar ikan tidak terlalu kaget. Kita serok perlahan dan kita lepaskan seperti ini agar ikan keluar sendiri. Sedikit goyang-goyangkan agar ikan lebih cepat keluar, dan bisa dilihat di sudut kiri itu adalah buraya-buraya yang tadi sudah duluan saya lepaskan karena melihat buraya di ember sudah ke permukaan semua, jadinya kita harus segera dipindahkan. Mungkin mereka sedang adaptasi untuk lingkungan baru, jadi mereka berkumpul di setiap sudut dan permukaan. Dan ini sudah terlihat ya untuk buraya-burayanya. Dan ini sebagian akan saya contohkan untuk pindah ke kolam. Sini sudah saya siapkan kolamnya. Air juga sudah disiapkan 2 hingga 3 hari. Saya beri aerator juga karena kondisi kolamnya yang kecil ya, karena yang tersedia di sini hanya kolam ini. Ini sebagai contoh saja. Tingginya pun sama, semua sama, tingginya sekitar 15 cm saja agar buraya bisa ke permukaan dengan baik. Untuk cara pemindahannya lebih gampang daripada di akuarium, yaitu tinggal kita tuang saja seember-embernya seperti ini, dan kita bisa tuang perlahan hingga semua buraya bisa terpindah ke kolam. Sebenarnya lebih enak untuk kita pindah ke kolam karena proses pemindahannya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Tapi karena kondisi baru hujan lebat ya, di sini sering hujan lebat, jadi saya tidak mau mengambil risiko dan saya siapkan untuk ke akuarium saja. Tapi sebagian akan saya lepaskan ke kolam seperti ini untuk memberikan informasi ke teman-teman semuanya. Dan untuk antisipasi hujan, kita bisa menutup kolam seperti ini. Tutup saja kolamnya ke seluruh bagian agar benar-benar tertutup, agar air hujan tidak bisa masuk ya. Seperti ini penampakannya. Dan bisa kita lihat di kolam, ikan-ikan akan lebih mudah beradaptasi di kolam ya daripada di akuarium, karena di kolam sendiri suhunya lebih stabil. Dan bisa kita lihat itu di pojok-pojok ya. Dan untuk di kolam, setiap pagi hari diusahakan untuk selalu dibuka seperti ini agar sinar matahari bisa masuk ke dalam kolam dan menambah vitamin tersendiri untuk para buraya. Dan ini buraya-buraya kita yang ada di akuarium ya. Setelah kondisi kuning telurnya hilang seperti ini, berarti buraya siap untuk diberikan makan. Untuk pemberian makan buraya hingga menjadi bibit yang siap jual, kita akan bahas di konten selanjutnya. Ya, seperti itulah yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komentar. Dan saya pamit dan undur diri. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.